Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Ustadz Aman. Hari ini kita akan membahas materi yang sudah dibaca teman-teman dan sudah dikerjakan soal-soal latihannya tentunya, yaitu bab 4. Apa itu? Bulan Ramadan yang indah. Jadi teman-teman sudah mengerjakannya. Oke, kita akan sedikit membahas materi itu untuk sebelum memasuki materi bab ini. Baik, sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap belum? Sudah siap? Nanti kita akan membahas pengertian puasa, ketentuan puasa Ramadan, amalan puasa Ramadan, dan hikmah puasa Ramadan. Jika sudah siap, silakan dibuka buku paketnya bab 4. Kita akan sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari. Baik, sudah dibuka ya bukunya, halaman 49. Materi bulan Ramadan yang indah. Pengertian puasa. Menurut bahasa, as-saum atau asyam yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Perlu santri ketahui bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yakni kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah kelak di akhirat. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda ifsarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Artinya, orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan. Yang satu macam kegembiraan ketika berbuka, dan yang satu macam lagi ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemudian kita akan membahas ketentuan puasa Ramadan. 1. Ada syarat wajib puasa. 2. Syarat sah puasa. 3. Rukun puasa. 4. Hal yang membatalkan puasa. 5. Sunnah-sunnah puasa. Silakan dicek di buku paket halaman 50 sampai 53. Untuk syarat wajib puasa yaitu berakal atau sehat pikiran, kemudian baligh atau cukup umur, kemudian kuat berpuasa. Jika ketiga syarat itu ada, maka seorang wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat sah puasa. Di situ ada beragama Islam, mumayyiz atau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian suci. Kemudian ada pada waktu yang dibolehkan puasa, karena ada beberapa hari yang tidak dianjurkan untuk berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Selanjutnya, rukun puasa. Untuk rukun puasa ada niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Untuk niat puasa itu dilakukan ketika malam hari ba'da isya sebelum terbit fajar shidik. Niat boleh dilakukan dalam hati ataupun boleh diucapkan dengan lisan. Contoh bacaan niat puasa yaitu, teman-teman pasti sudah tahu ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Perlu santri ketahui bahwa puasa seseorang tidak sah jika tidak disertai niat puasa. Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyitis syama minal laili fala syama lahu." Barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari sebelum subuh, maka ia tidak mempunyai puasa atau tidak sah puasanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk poin kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shidik hingga terbenam matahari, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian kita memasuki hal yang membatalkan puasa. Apa sih hal yang membatalkan puasa itu? 1. Ada makan dan minum dengan sengaja. Nah itu pasti membatalkan puasa, karena belum maghrib kok sudah makan. Tapi kalau untuk latihan puasa boleh enggak? Ya boleh kalau masih kecil latihan puasa, puasa duhur, kemudian asar, lanjut ke maghrib. Tapi catatannya ketika masih kecil dan belum kuat. Kemudian muntah dengan sengaja, mulutnya bermain mulut
sampai mau muntah karena disengaja bermain mulut, yaitu batal. Kemudian haid dan nifas, ini untuk wanita. Kemudian hilang ingatan atau gila, hal tersebut dapat membatalkan puasa. Selanjutnya, sunnah-sunnah puasa. Di dalam berpuasa disunahkan mengerjakan hal-hal sebagai berikut. Makan sahur. Nah, makan sahur itu termasuk sunnah puasa agar kita menguatkan badan dan menahan lapar, karena berpuasa itu kuat dan menjadi berkah, karena itu adalah sunnah puasa. Kemudian mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka sesuai sabda dari Rasulullah, senantiasa umatku selalu dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian membaca doa ketika berbuka puasa, doa berbuka puasa dan doa setelah puasa. Silakan dicek di buku paket ya. Untuk selanjutnya, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Kemudian memperbanyak amal kebajikan seperti bersedekah dan baca Al-Quran. Kemudian berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis sesuai hadis dari Rasulullah. Dan sunnah yang lain ada juga memberi makanan untuk berbuka kepada tetangga, kepada orang yang berpuasa. Kemudian memperbanyak iktikaf di masjid, beribadah, bersolawat, dan sebagainya. Kemudian orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Loh, boleh toh tidak berpuasa? Boleh, tapi ada ketentuannya, yaitu orang yang sakit, sakitnya parah, kemudian tidak kuat, akhirnya tidak berpuasa, nggak apa-apa. Tapi dikodok puasanya, besok diganti. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, minimal 90 km, itu boleh tidak berpuasa. Kemudian lanjut usia, sudah kakek-kakek dan tidak kuat untuk berpuasa, itu boleh tidak berpuasa. Kemudian sedang hamil atau menyusui, itu untuk wanita. Kemudian cara mengerjakan puasa. Pasti teman-teman sudah tahu ya, karena sudah kelas 5 dan pasti sudah praktek untuk berpuasa, sudah pernah mengerjakan puasa Ramadan. 1, tentunya niat berpuasa. Kalau tidak niat, tidak sah puasanya. Kemudian menghentikan makan 10 menit sebelum subuh. Kemudian menyegerakan berbuka ketika sudah azan maghrib. Jadi ketika azan maghrib itu disegerakan untuk berbuka puasa. Selanjutnya kita masuki materi terakhir, yaitu hikmah puasa. Apa hikmah puasa? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. 1, kuat memegang amanah. Karena ketika puasa itu kan sangat-sangat berat. Duh, sebenarnya kita bisa makan di ruangan yang tidak terlihat, tapi kan Allah Maha melihat. Nah, kita amanah tetap bisa menjaga ketentuan berpuasa. Kemudian 2, mampu mengendalikan nafsu. Ketiga, mampu mengendalikan diri. Keempat, peduli terhadap sama. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur. Itu adalah beberapa hikmah dari berpuasa. Nah, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, gimana materinya teman-teman? Sudah paham semua? Bagus. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, jika semuanya sudah paham dan soal-soal sudah dikerjakan, sudah dicocokkan sesuai kunci jawaban, kita akan masuki materi bab 5. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu materi bab 5, yaitu Rasulullah idolaku. Nah, besok akan ada video pembelajaran materi bab 5. Nah, silakan jangan lupa juga belajar untuk materi bab 4 karena ada penilaian harian bab 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.